Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi. Timah, nikel sudah, Timah, boksit, semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di Timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel. Ya, saudara, isu pemerintah yang akan melakukan penyetopan ekspor mineral dan juga tambang lainnya menuai perhatian dari banyak sekali pihak. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Hal itulah yang kemudian juga menjadi diskusi selama beberapa waktu terakhir ini, terutama dari mereka yang memang berkaitan langsung dengan industri pertambangan begitu. Pemerintah sendiri berdalih bahwa penyetopan ekspor mineral adalah dalam rangka untuk fokus kepada industri hilirisasi yang kemudian diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada negara dan selain itu juga dapat memberikan multiplier efek kepada masyarakat. Namun di sisi lain tentu saja bagi para pengusaha khususnya penyetopan ini juga akan berdampak karena tidak dilakukan secara bertahap begitu. Dan beberapa waktu yang lalu anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Bambang Patijaya melakukan rapat dengar pendapat bersama dengan Min ID. Di situ beliau mengungkapkan tentang bagaimana seharusnya sikap pemerintah terkait dengan pengaturan dari industri terhadap mineral dan juga logam lainnya. Dan saat ini sudah bersama saya anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Bambang Patijaya. Pak Bambang, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik, sehat. Baik, Pak Bambang, kita melihat sekali bagaimana kemarin pernyataan Anda dalam rapat dengan Komisi 7 bersama dengan Min ID tentang ketegasan Anda untuk menolak dilakukannya penyetopan ekspor mineral begitu. Dan saudara, kita akan melihat bersama-sama bagaimana cuplikan pernyataan dari seorang Bambang Patijaya berikut ini. Saya pikir sekali lagi Komisi 7 harus mengeluarkan sikap yang jelas, terutama pada kesimpulan nanti. Dan kemudian juga saya mendorong kepada Main ID beserta anak-anak perusahaannya yang terkait langsung dengan kepentingan core bisnisnya. Misalkan PT Timah atau mungkin Antam, terkait dengan beberapa mineral-mineral yang tahun 2023 akan di-stop produksi, akan di-stop ekspornya oleh pemerintah. Nah inilah yang harus kita kritisi. Bahwa tahun 2023 beberapa bulan yang lalu Presiden mengatakan ini tahun yang gelap. Kita ini, saya ingat Pak Ketua tadi di ruangan pimpinan mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini based on consumption. Nah ini kan terkait dengan bagaimana gerak daripada ekonomi domestik, ya kan? Beberapa mineral pimpinan ini dilaksanakan oleh masyarakat secara masif, terutama misalkan yang ada di pertimahan, ya kan? Ini betul-betul retail. Nah, jika pemerintah sembrono, sekali lagi saya ulangi, sembrono tiba-tiba kemudian tanpa satu mitigasi yang jelas, seperti apa yang dilakukan oleh Menteri Bahlil yang tidak paham dengan situasi, ya kan? Ini akan menimbulkan hal-hal yang ekses yang tidak bagus. Misalkan pertimahan, oke lah persoalan supply chain, ini persoalan proses bisnis pasti akan terjadi. Tetapi ekses yang lainnya, persoalan pertumbuhan ekonomi, kemudian persoalan akan terjadi penyeludupan dan sebagainya. Ini terjadi alamiah ketika orang tidak diberikan satu exit, dia akan cari jalannya sendiri, nerobos dia. Jangan dipikir bahwa penyeludupan di Bangka Belitung Timah itu nanti seperti misalkan di Batubara atau yang lain pakai tongkang dan sebagainya. Enggak, yang melakukan itu masyarakat. Pakai kapal nelayan 5 ton, ketek di saat badai, di saat gelombang sedang besar, itulah mereka keluar. Emang Angkatan Laut dan Pol Air akan sanggup melakukan itu? Kita ini jangan menimbulkan situasi yang tidak positif. Ini yang saya kritisi. Ya, baik Pak Mamang, tadi kita sudah melihat bagaimana pernyataan Anda di RDP Komisi 7 dengan Min ID tentang bagaimana gambaran yang Anda berikan bahwa
wacana untuk melakukan penyetopan terhadap mineral, tentunya ini merupakan salah satu kebijakan yang kurang tepat begitu. Pertanyaannya sederhana, dari pernyataan Anda di RDP tadi, apa yang melatar belakangi Anda menyatakan bahwa ekspor ini tidak tepat, pelarangan ekspor? Iya, jadi kan begini, saya pikir telah terjadi pemahaman yang keliru daripada pemerintah terhadap sektor pertimahan. Ya. Eh, yang tiba-tiba dikatakan bahwa pertimahan belum melakukan hilirisasi, sehingga perlu dilakukan penyetopan untuk memaksa terjadinya hilirisasi. Nah, ini kan satu pemahaman yang keliru daripada pemerintah yang harus kita koreksi. Ya. Bahwa pertama, penyampaian saya adalah kita mendukung adanya hilirisasi. Oke. Jadi bukan artinya kita menolak hilirisasi. Kita mendukung hilirisasi dan pengembangan daripada produk-produk lanjutan daripada timah itu sendiri. Tetapi saya tidak setuju jika sekonyong-konyong dilakukan semacam penghukuman kepada pertimahan dengan alasan belum melakukan hilirisasi. Oke. Nah, ini yang harus kita koreksi. Saya berulang kali menyampaikan bahwa Presiden harus diberikan satu informasi yang betul, perimbangan informasi, jangan sampai mendapat pemahaman yang salah terhadap kondisi pertimahan. Celakanya beberapa pembantu presiden seperti Menteri SDM, kemudian juga Menteri BKPM, investasi, ini juga bukannya mencarikan solusi, malah menakut-nakuti. Pertama, saya sampaikan, Menteri SDM, Pak Arifin nggak paham dengan apa yang terjadi pada pertimahan. Harusnya beliau tuh bangga dengan apa yang terjadi pada pertimahan. Hari ini, apa yang terjadi pada pertimahan itu produknya sudah maksimal terkait dengan Kementerian SDM, yaitu produk ingot balok timah dengan kadar 999, 99,9%. Ketika dijual di bursa komoditi, ya kan, dijual lewat bursa komoditi dan dipungut royalti 3%. Nah, sudah clear, sudah final. Persoalan hilirisasi, jangan sampai kemudian Menteri SDM mengatakan masih raw material. Artinya beliau nggak paham dengan apa yang terjadi pada pertimahan. Raw material pada pertimahan itu adalah pasir timah. Pasir timah itu sejak tahun 2002 berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian Perdagangan nomor 443 garis miring ya kan 2002 sudah menyatakan bahwa pasir timah, saya ulangi, pasir timah itu tidak boleh lagi diekspor. Sejak itu menjadi trigger bangkitnya, munculnya perindustrian, hilirisasi daripada sektor pertimahan, yaitu smelter-smelter. Nah, ini yang saya pikir Menteri SDM tidak paham. Di satu sisi, saya langsung ngomong aja ya, misalkan Menteri Investasi BKPM mengatakan bahwa ini harus di-stop karena belum terjadi hilirisasi. Dengan nakut-nakutin lah, dengan mengatakan ada kekuatan besar yang tidak menghendaki hilirisasi. Pertanyaan saya siapa? Jangan berimajinasi, jangan kemudian Menteri BKPM ini mencari popularitas dengan mengeluarkan statement-statement yang sensasional bahwa seolah-olah dia lagi melawan kekuatan besar. Saya sampaikan, nggak ada itu yang namanya kekuatan besar yang menolak hilirisasi. Yang ada semua menunggu bagaimana mekanismenya, bagaimana regulasinya, dan bagaimana untuk menuju ke arah sana insentifnya. Persoalan hari ini kan karena persoalan regulasi fiskalnya yang sama sekali tidak mendukung terjadinya hilirisasi. Apa yang ada di dalam sekarang, terbangunnya industrialisasi, hilirisasi daripada pertimahan, itu terjadi secara alamiah. Adanya misalkan ingot, adanya tin chemical, adanya tin solder, adanya tin plate. Ini terjadi secara alamiah. Dan mereka survive dengan caranya sendiri. Padahal gara-gara kebijakan fiskal regulasinya menyebabkan bahan intermediate untuk pengolahan di dalam hilirisasi lanjutan ini menjadi lebih mahal karena ada PPN 11%. Seperti itu. Pak Bambang, begini, jika memang kita melihat pada Undang-Undang Nomor 3 tentang Minerba begitu ya, yang mengamanatkan bahwa memang pembatasan ekspor itu kan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun, artinya kepada produk-produk yang memang termasuk ke dalam raw material begitu. Sedangkan tadi Anda mengatakan bahwa timah saat ini sudah bukan raw material yang diekspor, yaitu sudah berbentuk bahan ingot begitu ya, yang tingkat kemurniannya pun sudah sampai 99,9% begitu. Nah, lalu
Tetapi timah ini masuk ke dalam salah satu komoditas yang akan di-stop menurut Presiden Jokowi, karena saya pada saat itu hadir juga di Bangka Barat pada waktu kunjungan beliau. Nah, lalu hilirisasi yang dimaksud oleh pemerintah terhadap timah itu apa? Sehingga mereka juga memasukkan timah terhadap salah satu komoditas yang akan dilarang ekspor. Kita harus tanya pemerintah. Hmm. Itu yang dia maksud hilirisasi itu yang seperti apa yang bikin dia happy? Ya. Saya sudah tanya kepada beberapa kementerian. Ketika misalkan pada FGD yang dilaksanakan di Kadin Indonesia, saya tanya, waktu itu Direktur Perdagangan Luar Negeri Komoditas Logam, paparan, Pak Sueb lah namanya kalau saya tidak salah ya, itu Direktur Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Beliau mengatakan Indonesia terkait dengan hilirisasi baru melakukan tin solder, tin chemical, tin plate. Lalu pertanyaan saya, kalau itu bukan hilirisasi, lalu apa namanya? Lalu saya tanya, saya absen, Bapak hilirisasi yang seperti apa yang bikin Bapak happy? Mau bikin apa? Lalu jawabnya seperti apa? Nggak bisa jawab. Oke. Saya tanya, Bapak dari kementerian apa? Bapak dari kementerian apa? Nggak ada satupun yang bisa jawab. Karena semuanya hanya lip service saja, hanya mengulang-ulang saja, tanpa memahami apa yang dilakukan, apa yang diomongkan seperti itu. Nah, jadi ini yang menurut saya keliru. Saya tegaskan, saya mendukung hilirisasi. Pasti, fix itu. Ya, final itu, nggak ada masalah dengan itu. Yang saya kritisi adalah, saya tidak setuju rencana penyetopan yang tiba-tiba. Karena kenapa? Itu terdampak langsung kepada perekonomian Bangka Belitung. Baik, Pak Mamang, begini, kalau menurut pandangan Anda sebagai anggota Komisi 7 DPR RI, jika hilirisasi terhadap timah memang sudah dilakukan di sini, apakah itu berbentuk tin solder ataupun tin chemical dan lain-lainnya. Lalu kalau kita tarik, apa yang menjadi latar belakang pemerintah untuk melakukan penyetopan ataupun larangan terhadap ekspor timah kalau begitu? Semangatnya saya pikir adalah Bapak Jokowi ingin memberikan nilai tambah, ya, memberikan nilai tambah. Dari mineral, khususnya timah tersebut. Mungkin juga bagaimana pendapatan negara dari melakukan hilirisasi dan sebagainya. Saya sampaikan itu ide yang baik dan harus didukung. Nah, cuman permasalahannya kan jangan disamakan dengan treatment yang ada di nikel. Saya kemarin bertanya langsung kepada Dirut PT Timah, Bapak ngomong apa kepada Presiden? Saya tanya langsung, Bapak ngomong apa kepada Presiden? Kok Presiden bilang kita harus meniru nikel? Terbalik, Bapak. Yang ada tuh nikel harus meniru apa yang terjadi pada pertimahan. Karena apa? Berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan nomor 443 tahun 2002 tadi, apa yang kita lakukan pada hari ini, pada pertimahan, dengan apa yang ada pada nikel, kita sudah lakukan 20 tahun yang lalu. Sementara nikel baru stop raw materialnya, ya kan, itu tahun 2021. Kita sudah lakukan itu 20 tahun yang lalu. Nah, mungkin semangat daripada Presiden adalah bagaimana ingin memberikan nilai tambah, dan ini harus kita dukung. Cuman para pembantunya ini nggak paham menerjemahkan itu, karena kan ini teknis. Sementara mengancam-ngancam akan melakukan penyetopan, tidak memberikan solusi. Investasi di bidang hilirisasi ini akan segera terwujud jika persoalan-persoalan hambatan pada regulasi fiskal itu bisa diatasi. Hari ini saya sampaikan ya, tahun 2021 ada 15 kelompok barang yang mengandung timah yang diimpor ke Indonesia. Dan nilainya adalah 95,6 juta US dollar atau sekitar 1,4 triliun. Ya, besar loh. Pertanyaannya, kenapa 15 item tersebut tidak ada di Indonesia? Ya karena kenapa? Karena tidak ada peluang untuk melakukan investasi secara menguntungkan. Karena kenapa? Produk daripada ingot yang menjadi produk intermediate untuk pengolahan lanjutan itu tidak link and match dengan kebutuhan industri dalam negeri. Tidak terdukung dengan regulasi fiskal, dikenakan PPN 11%. Ya kan, sementara kalau dari luar hanya cukup ketika sebuah perusahaan punya IUP, mereka produksi, mereka lebur 999 ingot, lalu jual lewat bursa komoditi, bayar roti 3%, selesai. Sementara untuk dalam negeri, mereka misalkan punya anak perusahaan di bidang pengembangan hilirisasi lanjutan, mereka produksi, mereka lebur 999, jual lewat bursa komoditi, mereka harus bayar royalti 3%, kemudian bayar PPN 11%. Nah, akibatnya apa? Dengan lebih mahal 11%,
tidak ada yang ingin berinvestasi. Karena 11% mahal loh. Ya. Banyak loh. Nah, yang terjadi apa? Orang muter. Barangnya ke luar negeri, Luar negeri. bikin ke luar negeri, produksi di sana, masuk lagi ke Indonesia. Bea masuk paling cuma 1%. 1%. Sangat murah. Sangat murah. Nah, sehingga ya. menyebabkan ini tidak mungkin. Tidak mungkin dalam waktu dekat ada hilirisasi kecuali Anda maksa orang. Ya, ya, Tapi kan tidak bisa begitu. Hmm. Nah, inilah yang saya bilang, Menteri Bahlil, Menteri Investasi nggak paham dengan apa yang dia lakukan, gitu loh. Begini, Pak Bambang, apakah ini Anda ingin mengatakan bahwa kebijakan ini dibuat secara terburu-buru, padahal peluang untuk dapat membangun industri hilirisasi di dalam negeri juga masih belum terlalu terbuka lebar? Bukan. Intinya begini, bahwa pemerintah berkeinginan untuk melakukan satu perbaikan, tetapi mereka sendiri yang menghambat. Dengan regulasi fiskal yang tidak mendukung. Keinginannya begini, tetapi realitas regulasinya tidak mendukung. Lah, kenapa timahnya inggotnya dipungut 11%? Buat apa? Hilangkan saja itu, selesai. Maka dengan secepatnya investasi itu akan masuk. Itu alasan yang sangat sederhana. Belum lagi hambatan-hambatan investasi yang lain. Bahan bakunya aja dalam negeri lebih mahal 11%, kan seperti itu. Nah, ini yang tidak dipahami. Ya kan? Nah, kemudian persoalan regulasi yang lain. Kenapa tidak mendukung? Tidak semua industri dalam negeri yang terkait dengan pengolahan lanjutan terhadap timah itu memerlukan ingot 999. Contoh, misalnya tin solder. Tin solder itu perlu hanya 60-80% saja. Tetapi produk dari Indonesia, regulasinya harus 999. Akibatnya apa? Di tahun 2021, kita mengimpor tin solder senilai 5 juta US dollar. Bayangkan saja, orang aja tin solder ujung-ujungnya beli dari luar. Nah, sementara industri dalam negeri dipaksa terus, dan mereka harus membeli 999, ya kan? Padahal butuhnya mereka antara 60 sampai 80% saja. Bukan seperti itu. Nah, hal seperti ini tidak dipahami. Ini kan persoalan-persoalan teknis yang harusnya dipecahkan sehingga ini betul-betul bisa kita carikan solusi untuk mengakselerasikan investasi dalam negeri, hilirisasi tentang pertimahan. Dari penjelasan Anda mungkin saya juga bisa menyerapnya secara sederhana begitu ya. Cuma pertanyaannya kan ini adalah produk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa antara kebijakan dan juga regulasi turunan itu kok bisa tidak sejalan begitu Pak Bambang? Nah, ini kan yang perlu kita carikan solusi. Saya sampaikan, pemerintah mesti ngerti dong. Problemnya seperti itu. Menteri BKPM harusnya menginventaris masalah-masalah ini. Bawa itu ke rapat kabinet. Disampaikan. Nah, Kementerian Keuangan nggak bisa ego. Jangan hanya mereka dituntut untuk meningkatkan PNBP, ya kan? Peningkatan cukai dan sebagainya. Pokoknya dipungut sehingga mematikan sektor lain. Nggak bisa begitu. Padahal bayangkan, kalau dengan tidak dipungut PPN 11%, munculnya hilirisasi, munculnya investasi-investasi pertimahan, angka sangat besar. Bayangkan, tahun 2021 aja kita impor 95,6 juta US dollar tentang barang-barang yang terkait dengan pertimahan. Itu barang itu dari kita juga pada dasar bahan bakunya. Nah, dengan apakah Anda bisa memastikan itu bisa dengan dihapuskannya misalkan PPN 11% bisa menghasil ataupun menumbuhkan industri hilirisasi di Indonesia? Itu salah satu problem mendasar ketika orang ingin berinvestasi, yaitu modalnya, ya kan, cost-nya. Cost-nya pun sudah selisih 11%. Nah, ketika ini diberikan satu insentif, ya kan, lalu kemudian belum lagi kemudahan berinvestasi yang lain, ya kan, dipermudah, tentu ini akan memberikan stimulus orang untuk berinvestasi. Ini wajar. Dan saya pikir inilah tugas daripada BKPM, daripada mengancam-ngancam nyetop ekspor timah, gitu loh. Sementara di satu sisi persoalan misalkan ributnya persoalan dunia pertambangan kita karena 2078 IUP yang dicabut ini juga belum selesai. Gitu loh. Jangan menimbulkan masalah-masalah baru, terlalu crowded, terlalu ribut. Kita ingin kerja yang benar sesuai dengan regulasi dan semua happy. Pak Bambang, kita tahu bahwa memang Bangka Belitung sebagai negara penghasil kedua terbesar untuk timah begitu ya. Artinya untuk di Bangka Belitung sebagai provinsi terbesar penghasil timah, masyarakatnya sangat bergantung dari timah yang sudah dilakukan sejak lama begitu. Lalu ketika memang nantinya pemerintah melakukan larangan ekspor terhadap timah, ini dampak apa yang akan terjadi kepada masyarakat? Data daripada BPS yang terakhir bahwa sektor pertambangan itu menyumbang sekitar 9% lebih
terhadap produk domestik bruto regional kita. Ya. Sektor pengolahan 20%. Ya. Di total ya, jadi ini antara hulu sampai hilir. Jadi dari pertambangannya sampai di lebur, ya kan? 999, ini totalnya 30%. 30%. Jadi artinya 30% perekonomian Bangka Belitung, produk domestik bruto regionalnya akan hilang jika di stop ekspor. Ini merupakan rentetan efek domino yang sangat buruk kepada perekonomian. Ini akan berefek kepada sektor perdagangan, berefek kepada sektor pariwisata dan sebagainya. Karena kenapa? Ini terkait dengan persoalan daya beli, terkait dengan persoalan aktivitas masyarakat lainnya, dan ini benar-benar mengganggu. Saya tidak bisa membayangkan kalau tiba-tiba di tahun 2023 ini semua di stop pertimahan. Saya mengkritisi besar, jangan korbankan masyarakat Bangka Belitung untuk satu ide-ide yang masih eksperimen, yang belum fix, yang tidak ada mitigasinya. Hati-hati, jangan sembrono. Apa yang terjadi pada sektor kelapa sawit kemarin, jangan terulang pada pertimahan. Nah, ini saya kritisi, jangan sampai para menteri gegabah dan sembrono di dalam kebijakan. Oke, Pak Bambang, ini kan Anda juga di RDP, kita membahas, katakanlah ini pendalaman dari RDP kemarin itu bersama dengan MinID. Di situ juga Anda mengatakan bahwa larangan ekspor timah juga bukan berarti akan menghilangkan adanya aksi-aksi penyelundupan begitu. Masyarakat kita juga akan ada banyak cara untuk melakukan penyelundupan. Nah, lalu bukankah itu bisa diantisipasi dengan misalkan melakukan pengawasan yang lebih ketat dari sisi penegakan hukum dan sebagainya? Pak, kita ini lebih baik mengarahkan sumber daya kita ini dan aktivitas masyarakat ini ke arah positif. Ya. Ini terjadi akan alamiah. Jika kemudian terjadi penyetopan, masyarakat kita ini secara tradisional ini punya sejarahnya sebagai penyelundup. Oke. Ketika ini persoalan pertimahan tiba-tiba suddenly shut down, ya kan? Mereka tetap kerja dan barangnya mau kemana? Ya. Kan seperti itu. Ini rawan penyelundupan. Kita ini janganlah nambah kerjaan buat polisi, buat angkatan laut. Buat apa? Lebih baik udah aktivitas kita, energi kita arahkan kepada hal yang positif. Masyarakat yang berproduksi timah, yang bekerja pada pertimahan, ditampung saja, dicarikan solusinya seperti apa. Jangan tiba-tiba hanya dengan mengancam-ancam stop. Tidak bisa begitu, gitu loh. Nah, ini yang saya tidak setuju. Karena kenapa? Penyelundupan ini betul-betul merugikan kita. PNBP-nya nggak ada, ya kan? Kemudian ini merupakan suatu tindak pidana. Buat apa? Nah, lebih baik kita berpikir hal yang positif, kita arahkan, ciptakan satu regulasi, ciptakan satu kondisi, investasi masuk, semua bisa bekerja, everybody happy, ekonomi tumbuh. Tahun 2023, kita hanya jangan mengatakan ini akan tahun gelap, tetapi kita sendiri menciptakan kegelapan itu. Dengan misalkan menyetop ekspor timah tanpa satu mitigasi yang jelas. Oke. Artinya ketika sudah ada mitigasi, industri hilirisasi sudah terbangun dengan sangat baik, ekspor timah untuk tidak dilakukan itu adalah hal yang sah-sah saja. Nah, ketika sudah dibuat satu planning, ya kan, tentang program bagaimana mitigasi hilirisasi industrinya, kemudian diundang, kemudian mereka berjanji untuk melakukan. Sampai misalkan 3 atau 4 tahun lagi, nggak ada, stop. Berarti mereka menipu pemerintah. Oke. Tetapi kalau sekarang, nggak bisa begitu. Karena saya bilang, sudah ada hilirisasinya, tetapi bos-bos ini happy-nya yang seperti apa? Mau bikin apa? Ini kan nggak jelas. Harus link and match dengan kebutuhan dalam negeri. Nah, tidak bisa tiba-tiba, oke, stop ya, kita mau hilirisasi. Bos, yang seperti apa yang kita mau? Nggak bisa begitu. Kan nggak bisa hanya pokoknya. Itu yang saya kritisi gitu loh. Oke. Ya, seperti itu. Oke, baik. Pak Mamang, kita harus jeda sebentar. Dan saudara jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan kembali, tetaplah di Dialog 21.
Ya, baik saudara, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21, masih bersama kami anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Bambang Patijaya. Pak Bambang, oke, Anda sudah menyampaikan bahwa komitmen Anda untuk hilirisasi Anda mendukung, itu fix ya. Yang jadi masalah adalah saat ini terkait dengan larangan ekspor timah yang dianggap masih sangat gegabah untuk dilakukan untuk saat sekarang ini, ditambah lagi memang sebagian besar masyarakat Bangka Belitung menggantungkan hidupnya dari industri pertimahan yang jika itu dilakukan akan memberikan dampak efek domino yang sangat buruk bagi Provinsi Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah. Nah, industri hilirisasi sudah dilakukan di Provinsi Bangka Belitung melalui beberapa produk yang kemudian ini menjadi kendala ketika adanya PPN 11% yang tadi Anda sampaikan. Nah, komunikasi ini apakah juga sudah Anda sampaikan kepada para pemangku kebijakan, khususnya kepada Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang Anda sebut berapa kali namanya dalam RDP? Ya, kepada Menteri Bahlil ini kan kebetulan beliau ini kan bukan mitra kami di Komisi 7. Kenapa saya sampaikan di dalam RDP dengan MindID? Karena MindID ini kan holding daripada BUMN bidang pertambangan. Dan saya pikir silakan MindID berkomunikasi langsung, dan kami Komisi 7 memberikan dukungan. Agar apa? Agar sustainability daripada BUMN juga berlangsung. Ini kan salah satu core bisnis daripada beberapa anak perusahaan seperti Antam, kemudian juga PTBA, kemudian PT Timah, ya kan? Ini kan terkait dengan beberapa hal, apakah itu boksit, apakah itu timah, apakah itu emas, apakah itu nikel, ya kan? Ini kan dibahas semua, batu bara, tentang apa namanya, tentang hilirisasinya. Nah, saya berharap bahwa MindID ini segera juga melakukan komunikasi profesional kepada menteri-menteri terkait, karena bagaimanapun juga BUMN ini terkait tentang penugasan negara kepada mereka di dalam pengelolaan mineral-mineral yang dimaksud tersebut. Nah, sehingga rencana-rencana pemerintah tersebut yang saya pikir kurang pas, ini bisa diberikan perimbangan. Karena begini, jika para BUMN itu bisa bekerja, maka swasta yang lain pun bisa bekerja, karena perlakuannya kan sama, fair, equality gitu ya, equal. Nah, jadi mudah-mudahan pesan ini nyampe, gitu loh. Oke, baik. Dan kemarin beberapa hari yang lalu saya lihat juga Anda RDP juga dengan Menteri Perindustrian begitu Bapak Agus Gumiwang. Dengan Pak Menteri Raker. Oke, Raker dengan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita. Ini apakah juga ada kaitannya ataupun disampaikan juga terkait dengan bagaimana wacana ataupun kebijakan dari pemerintah ini? Ya, jadi pada Raker itu kita membahas beberapa hal dengan Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus. Nah, ketika mendapat kesempatan berbicara, saya mewakili Partai Golkar, saya menyampaikan persoalan hambatan-hambatan di bidang pengembangan hilirisasi, yang antara lain persoalan kebijakan fiskal PPN tersebut. Nah, saya sudah sampaikan kepada Bapak Menteri, dan beliau menyampaikan pada saat itu ini akan disampaikan kepada rapat terbatas kabinet, dan ini harus dibicarakan dengan Menteri Keuangan tentunya. Karena kenapa? Ini tentu menjadi hambatan-hambatan teknis di dalam pengembangan hilirisasi daripada sektor pertambangan dan mineral-mineral lainnya. Karena sama, pada emas juga dipungut, kemudian juga yang lain juga dipungut, sehingga tentu ini menjadi hambatan. Nah, Kementerian Keuangan harus paham bahwa memang target PNBP tinggi, tetapi jangan karena target PNBP sektor yang lain juga terhambat. Nah, ini harus ada win-win, dan saya pikir ini memang harus diputuskan dalam rapat kabinet. Baik, semangat hilirisasi tentu saja juga tidak terlepas dari bagaimana tata kelola penambangan di Bangka Belitung begitu Pak Bambang, yang sampai dengan saat ini masih menjadi isu yang banyak dibahas begitu. Nah, jika memang tadi kita mengatakan bahwa timah menjadi salah satu sektor pencaharian sebagian besar masyarakat Bangka Belitung, tetapi saat ini juga masih belum ada regulasi yang jelas terkait dengan bagaimana agar diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa menambang secara nyaman. Nah, itu seperti apa yang harus dilakukan sampai dengan saat ini? Sebetulnya regulasinya sudah jelas kok. Tinggal bagaimana cara melaksanakannya saja. Pertama, tentu kepada masyarakat yang bekerja melihat bahwa pada posisi titik yang mereka kerjakan itu berada pada IUP siapa. Kalau memang itu pada IUP PT Timah, silakan bermitra dengan PT Timah lewat SPK-nya. Jika itu kawasan yang mereka ingin kerjakan
merupakan bagian daripada IUP smelter swasta, silakan bermitra. Jika tidak di luar itu, nah ini kan yang menjadi satu wacana, pemerintah provinsi jangan berlama-lama, segera ajukan kawasan-kawasan yang memang masih memiliki potensi itu sebagai WPR, wilayah pertambangan rakyat. Nah, WPR ini diajukan bisa pengusulan dari bupati, kemudian juga bisa pemantauan langsung dari provinsi lewat dinas pertambangan, dilakukan buat suratnya, dilakukan pengajuan kepada Kementerian SDM. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, pemberian izin mineral logam itu kewenangannya ada di pusat. Tetapi terkait dengan WPR-nya itu pemerintah pusat memberikan penetapan wilayah pertambangan rakyatnya. Nah, kemudian untuk perizinannya, IPR-nya, izin pertambangan rakyatnya, dikeluarkan oleh gubernur lewat dinas pertambangan. Nah, ini yang saya pikir harus segera dilakukan dan jangan lagi berwacana. Perlu action yang lebih cepat daripada pemerintah provinsi. Ya, saat ini sudah apakah sudah cukup masif yang dilakukan oleh para bupati yang ada di Bangka Belitung untuk mengajukan WPR kepada provinsi dan kementerian? Setahu saya, yang data sudah masuk itu 2 bupati dari Golkar seperti Beltim, Bapak Burhanuddin, kemudian juga minggu kemarin saya juga mendapat kunjungan dari Abdesi Bangka Tengah, 31 Kades, beserta Bapak Bupati Bangka Tengah. Bapak Bupati Bangka Tengah juga menyampaikan bahwa sudah pengusulannya itu udah lama kepada pemerintah provinsi. Nah, sekarang ya kita tinggal tanya saja kepada Dinas Pertambangan Provinsi Bangka Belitung, ini follow-up-nya seperti apa. Ini kan seharusnya bisa dimanfaatkan dari situasi ini, PJ Gubernurnya Dirjen Minerba, dan harus yang memprosesnya juga Dirjen Minerba, Pak Ridwan Jamaluddin. Dan saya pikir ini kita harus manfaatkan, jangan berlama-lama ini. Seperti itu. Oke, Pak Bambang, kita kembali ke beberapa produk hilirisasi yang tadi sudah dihasilkan dari komoditas timah begitu. Pertanyaannya, kalaupun semangat pemerintah untuk melakukan penyetopan ekspor ini adalah untuk memberikan nilai tambah dari hasil produk-produk hilirisasi tadi untuk di Bangka Belitung dan Indonesia, apakah sudah memberikan nilai tambahnya cukup signifikan begitu? Yang jelas kita melihat dari nilai impor yang tahun 2021 sebesar 95,6 juta US dollar ini, harusnya ini merupakan satu kesempatan yang besar, satu bukti bahwa memang kita perlu ada hilirisasi. Nah, sekarang bagaimana kita ingin mengundang, memancing yang di luar itu masuk ke dalam negeri. Nah, jika ditanya apakah perlu, ya perlu. Dan apakah memberikan nilai tambah? Saya yakin memberikan nilai tambah. Dengan demikian, kita bisa mengoptimalkan penguasaan kita terhadap timah ini terhadap kepentingan pengembangan industri dalam negeri dan untuk masyarakat. Untuk produk yang sudah ada tadi, apakah sudah juga memberikan nilai tambah yang signifikan? Saya pikir sudah memberikan nilai, tetapi walaupun nilainya belum terlalu besar ya. Produksi Indonesia ini kan rata-rata untuk timah itu ingot itu antara 65.000 ton sampai dengan 80.000 ton di dalam 5 tahun terakhir rata-rata. Dan secara rata-rata itu untuk dalam negeri itu cuma 5%. Nah, 5% ini kan jangan kita anggap remeh. Sebenarnya mereka bisa berkembang lebih besar jika memang diberikan insentif. Ini kan berkembang secara alamiah saja. Dan ini yang harus kita perhatikan. Yang 5% aja bisa berkembang dengan segala kesulitan, apalagi jika diberikan satu kemudahan-kemudahan di dalam berinvestasi. Saya yakin ini akan menjadi satu industri yang luar biasa nantinya. Apakah ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan atau tidak, Pak Bambang? Misalkan larangan ekspor timah diberlakukan begitu, yang artinya akan berdampak terhadap penurunan devisa dari ekspor yang sangat drastis begitu ya. Ditambah lagi ternyata di satu sisi misalkan untuk industri hilirnya juga belum siap. Nah, ini apakah juga dipikirkan oleh pemerintah begitu? Itulah yang menjadi persoalan saya, yang saya sampaikan, penegasan saya. Pemerintah jangan sembrono. Sampai hari ini PNBP dari royalti ekspor timah di tahun 2021 aja sekitar 1,2 1,3 T. Ya. Tiba-tiba dihentikan, itu hilang. Penyeludupan terjadi. Impor tetap. Boleh kita ekspor, kita stop, impor juga tutup dong. Bisa nggak? Ini kan tiba-tiba kolaps kalau begitu. Iya, artinya kita bisa fokus di dalam negeri. Begitu. Artinya tidak bisa serta-merta dengan hanya menakut-nakuti. Kalau memang ekspor ini ingin di stop, impor juga stop. Bisa nggak? Nilai yang sejumlah 95,6 juta US dollar itu ya tergantikan. Ini kan harus ada mitigasinya.
maka saya sampaikan pemerintah jangan sembrono. Oke, baik, Pak Bambang, ini saya ingin meminta closing statement Anda. Dari apa yang sudah dibicarakan, tentu saja hilirisasi kita semua setuju, semangatnya adalah untuk menambah nilai tambah bagi negara, begitu ya. Tetapi Anda menyoroti adalah tentang bagaimana larangan ekspor timah ini untuk bisa dikaji lebih matang lagi oleh pemerintah dan juga jajaran, begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan pada pernyataan terakhir Anda ini? Ya, jadi pertama saya mendukung hilirisasi segala mineral, termasuklah di dalam itu hilirisasi timah yang lebih luas. Hilirisasi pada pertimahan sudah terjadi, tetapi mungkin belum kepada hilirisasi yang lebih high tech. Ya, ini yang kita inginkan kelihatannya dari rencana pemerintah tersebut. Nah, cuman mitigasinya harus jelas, planningnya harus jelas. Kita jangan hanya mengatakan ingin hilirisasi, tetapi tidak menciptakan iklim investasi. Ciptakan iklim investasi yang baik, undang investasi, orang akan berinvestasi. Jika hambatan-hambatan yang tadi menjadi constraint, ini bisa diatasi. Persoalan kemudahan berinvestasi, persoalan hambatan fiskal, PPN 11%. Nah, hal seperti ini saya yakin akan mengundang investasi masuk. Nah, dengan demikian lapangan pekerja akan tercipta, pertumbuhan ekonomi akan terus terdukung dengan adanya pengembangan hilirisasi ini, dan dengan demikian Indonesia akan lebih maju, berkembang, bertransformasi dari hanya pengekspor mineral-mineral intermediate menjadi produk jadi turunan yang lebih tinggi, high tech dan sebagainya. Saya pikir sesederhana itu saja. Pemerintah saya harap tidak sembrono. Nah, sementara semangatnya sama bahwa kita ingin ada pengembangan lanjutan dan ini semua untuk kebaikan kita semua, dan itu saya dukung. Oke, baik. Itu semua tentu menjadi harapan kita semua, khususnya bagi Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Pak Bambang Patijaya, anggota Komisi 7 DPR RI, terima kasih atas waktunya. Dan saudara, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan kembali. Tetaplah di Dialog 21. Ya baik, terima kasih saudara Anda masih tetap bersama kami di Dialog 21. Dan setelah tadi kita berbincang banyak dengan anggota Komisi 7 DPR RI terkait dengan rencana ataupun wacana dari pemerintah yang akan melakukan beberapa penyetopan ataupun melarang dilakukannya ekspor terhadap beberapa komoditas logam dan juga mineral. Kali ini saya sengaja bertandang ke Universitas Bangka Belitung yang ingin berbincang dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, yaitu Ibu Devi Valeriani. Ibu Devi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Ibu, terima kasih sudah menerima kami di sini. Dan ini adalah Gedung Timah Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Di Gedung Timah inilah kemudian kita akan membahas tentang timah hari ini, Ibu. Ibu Devi, memang kita tahu bahwa amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sudah disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR adalah salah satunya ingin melakukan ataupun fokus pada industri hilirisasi. Konsekuensinya adalah kemudian beberapa komoditas tambang di stop terlebih dahulu untuk diekspor, begitu Ibu. Nah, ini tentu saja juga memberikan dampak ataupun respon yang cukup beragam dari masyarakat, ada yang pro dan juga ada yang kontra, begitu, dari berbagai kalangan. Nah, kalau dari sisi akademisi, Ibu Devi melihat apa, seperti apa pendapat Ibu terkait dengan rencana dari penyetopan ekspor timah ini, Ibu? Ya, baik, terima kasih Mas Revo. Saya di sini akan berperan sebagai akademisi dan bersifat independen, tidak memihak dari sisi manapun, hanya dari sisi akademisi terkait dengan pelarangan ekspor timah
yang sedang marak digaungkan di Indonesia dan termasuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah penghasil timah terbesar di dunia. Kemudian kita juga tahu timah itu memberi sumbangan 87% ekspor Bangka Belitung. 87% dari data BPS terbaru. Ini cukup sangat tinggi, Bu. Sangat tinggi. Jadi kita bisa membayangkan jika ekspor timah tersebut dilakukan penyetopan atau pelarangan. Nah, dari sisi akademisi biasanya kami akan melihat dari 3 hal, yaitu dari sisi ekonominya, dari sisi sosial, dan dari sisi keberlanjutan atau sustainability. Dari sisi ekonomi, tentunya masyarakat yang notabene-nya berkecimpung full dari pertambangan timah, karena kita tahu di sini masyarakat kita banyak yang bergerak atau melakukan pekerjaannya dalam bidang penambangan timah konvensional, pasti akan merasakan dampak ekonomi dari penyetopan tersebut. Dampak ekonomi akan berpengaruh kepada rumah tangga mereka, dan itu nanti akan terjadi penurunan pendapatan, penurunan daya beli, dan akan ada pengangguran. Dan itu juga nanti pengangguran itu akan berakibat atau berkorelasi dengan dampak sosial. Dampak sosial pengangguran tidak menutup kemungkinan dari sisi kriminal akan terdampak juga. Kemudian dari sisi keberlanjutan atau sustainability, apakah bisa dilihat nanti hilirisasi yang dilakukan itu akan sustain dalam jangka panjang, mungkin dalam jangka pendek akan mencari pola terbaik dulu, kemudian dalam jangka panjang apakah bisa sustain. Jangan sampai kita sudah berinvestasi yang sangat besar tapi keberlanjutannya terputus. Ya, ini artinya apa, Ibu? Terkait dengan dalam konteks kita bicara dengan rencana pemerintah untuk melakukan penyetopan ekspor ini, artinya apakah keputusan tersebut sudah tepat atau belum ini artinya? Nah, keputusan tersebut tepat atau tidaknya kita harus memandang dari beberapa sisi ya. Dari sisi pemerintah, mereka memiliki pandangan bahwa pelarangan itu mereka menginginkan adanya hilirisasi. Hilirisasi diperhitungkan bahwa itu akan menambah nilai dari timah tersebut. Jadi ada value added yang sudah melakukan perhitungan dan asumsi dengan rinciannya berapa kali lipat akan memperoleh keuntungan dan sebagainya. Itu dari sisi pemerintah, dan pemerintah juga menggaungkan bahwa dengan hilirisasi tersebut akan terdapat penyerapan tenaga kerja yang besar, tentunya tenaga kerja yang memang kompetensi pada bidang hilirisasi timah, kemudian akan berdampak kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, itu dari sisi pemerintah. Kemudian dari sisi pelaku usaha. Nah, pelaku usaha penambangan timah, dia akan merasa bahwa dengan adanya penyetopan pelarangan itu akan membatasi ruang gerak mereka. Jadi mereka sudah mengekspor selama ini. Pembatasan pertama dulu adalah bijinya yang tidak boleh diekspor atau pasir. Nah, sekarang mereka sudah mengekspor dalam bentuk batangan. Tapi kalau dilarang juga, nah itu akan memberikan dampak ya, ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas. Nah, pelaku usaha mengatakan dengan adanya hilirisasi tersebut, pendapatan mereka tentunya akan bermasalah atau terjadi fluktuasi atau penurunan pendapatan bagi mereka yang melakukan ekspor dalam bentuk batangan. Nah, masyarakat itu berada dalam posisi keduanya. Artinya ketika masyarakat itu atau sumber daya manusia memiliki potensi, mampu ikut di dalam berkontribusi untuk hilirisasi timah, itu bisa jadi mereka merupakan peluang. Tetapi bagi masyarakat yang tidak memiliki kompetensi untuk ikut dalam hilirisasi timah tersebut, ini merupakan ancaman. Iya. Oke, Ibu Devi, ini sangat menarik, Bu ya. Artinya tadi Ibu mengatakan bahwa memang tujuan utama dari dilakukannya penyetopan ekspor timah ini adalah untuk fokus kepada pembangunan industri hilirisasi begitu. Tetapi di satu sisi kan tadi Ibu sampaikan bahwa saat ini kita sudah mengekspor timah itu berupa batangan, bukan lagi biji ataupun pasir ataupun konsentrat begitu. Yang kemudian ini disandingkan kemarin pernyataan Presiden ketika berkunjung ke Bangka Barat adalah pada saat pemerintah melakukan penyetopan ekspor nikel, yang oleh beberapa kalangan termasuk para pengusaha tambang itu dianggap tidak apple to apple antara nikel dengan timah, yang memang nikel saat ini memang baru dimulai untuk melarang penyetopan ekspor berupa biji begitu ya.
Nah, ini apakah kemudian sangat logis jika memang hilirisasi menjadi satu-satunya alasan pemerintah untuk melakukan penyetopan, di sisi lain sebetulnya kita sudah tidak lagi mengekspor biji ataupun pasir. Ya, inilah yang menjadi sebuah kontra dari pelaku usaha pertimbangan Bangka Belitung, kemudian dari masyarakat juga. Ini merupakan kontradiksi ya. Jadi pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan yang memang memenangkan kedua-duanya. Jadi artinya apakah dengan hilirisasi tersebut itu merupakan sebuah keputusan yang tepat, karena jangan sampai ekspornya di stop tetapi hilirisasinya belum siap. Kemudian mau dibawa kemana batangan-batangan timah itu? Nanti kalau hilirisasinya belum siap tetapi ekspor dilarang. Padahal kita tahu kontribusi ekspor timah itu terutama di Bangka Belitung itu sangat tinggi sekali. Jadi jangan sampai kita mempunyai mimpi yang tinggi untuk hilirisasi, kemudian bercita-cita untuk mendapat kontribusi yang sangat besar, tetapi justru malah menjadi bumerang dengan ketidaksiapan. Jadi banyak hal yang harus dilakukan, duduk bersama antara pemerintah pusat, kemudian kementerian terkait, kemudian pemerintah daerah, termasuk masyarakat, sehingga akan ada solusi yang terbaik untuk keduanya. Oke, kita bicara dampak, Ibu. Bu Devi begini, misalkan pemerintah sudah melakukan penyetopan ekspor begitu ya. Artinya adalah kita akan ataupun akan terjadi penurunan pendapatan negara yang cukup drastis begitu. Sedangkan di satu sisi untuk di hilirnya juga belum siap. Nah, kira-kira dampak apa yang kemudian akan dirasakan secara ekonomi begitu bagi negara kita? Iya, penurunan nilai ekspor. Nah, penurunan nilai ekspor itu akan inline atau linear dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi komponen dari pembentuk pertumbuhan ekonomi itu salah satunya adalah ekspor. Nah, kalau komponen ekspor mengalami penurunan, otomatis pertumbuhan ekonomi dari satu sisi ekspor akan mengalami penurunan. Jadi itu akan berdampak sekali bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi wilayah Bangka Belitung. Nah, kita tahu ketika pertumbuhan ekonomi rendah dari sisi timah atau komoditas timah di Bangka Belitung, itu akan berdampak kepada penurunan daya beli. Kita tahu saat ini masyarakat Bangka Belitung masih sangat tergantung kepada timah. Ketika harga timah naik, itu aktivitas ekonomi di Bangka Belitung sangat luar biasa. Pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Tetapi ketika harga komoditas timah mengalami penurunan, itu juga demikian sebaliknya. Artinya pertumbuhan ekonomi juga sangat tergantung kepada fluktuasi kenaikan harga timah. Oke, ini jika kita berbicara ketika pemerintah artinya memang harus lebih memikirkan lagi begitu ya, harus membuat sebuah perhitungan yang sangat jelas untuk dapat memutuskan terkait dengan kebijakan pelarangan ekspor ini. Kita berbicara tentang hilirisasi, Ibu. Memang di satu sisi hilirisasi adalah sesuatu yang diinginkan oleh pemerintah untuk dapat mendapatkan keuntungan yang lebih berlipat-lipat lagi ketika memang industri tersebut sudah kita miliki, khususnya di Indonesia begitu. Nah, gambaran tentang hilirisasi ini sebetulnya seperti apa, Bu Devi? Iya, jadi memang negara kita memiliki cita-cita yang sangat tinggi ya, bagus cita-citanya untuk menjadi sebuah negara yang tidak hanya sampai kepada negara berkembang, tetapi kepada negara maju. Nah, salah satu ciri negara maju adalah industri hilirisasi. Jadi itu cita-cita jangka panjang, namun kita tetap harus memikirkan hal-hal jangka pendek dan hal-hal jangka menengah. Nah, pemerintah memiliki wacana ketika dilakukan hilirisasi, artinya timah-timah tersebut tidak lagi diekspor keluar, tetapi diproduksi untuk kebutuhan hilirisasi tersebut di dalam negeri. Dan harapannya banyak tenaga kerja yang serap, kemudian kita menjadi sebuah negara industri. Jika itu jangka panjang, lalu kenapa kemudian pemerintah terkesan begitu ya, tergesa-gesa untuk melakukan penyetopan ekspor timah ini? Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi banyak pengamat yang mengatakan jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu tergesa-gesa untuk menetapkan atau memperlakukan pelarangan dari timah tersebut. Karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Boleh jadi kita lihat dulu untuk nikel, apakah memang hilirisasinya berlangsung dengan baik. Nah, kemudian timah juga tidak bisa disandingkan dengan nikel seperti yang disampaikan di awal tadi, karena memiliki sebuah
kondisi yang berbeda-beda. Nah, timah ini jangan sampai nanti sudah diterapkan hilirisasi, potensi yang ada. Kita tahu kan timah itu cadangannya semakin menipis, diinformasikan dari tahun ke tahun cadangan semakin menipis dan merupakan bahan tambang yang tidak bisa diperbaharui. Jangan sampai dengan hilirisasi nanti jumlah kandungan timah terbatas, kemudian hilirisasinya mandek di tengah jalan. Itu. Iya, oke, baik. Tapi begini, Bu, ketika pemerintah tidak mengambil keputusan untuk melakukan larangan ekspor timah, apakah kita masih ingin terus hanya sekedar mengekspor berupa batangan saja tanpa membuat sebuah fondasi untuk membangun industri hilirisasi begitu? Karena saat ini kan alasan pemerintah adalah bagaimanapun juga ketika tidak adanya larangan ekspor, maka industri hilirisasi itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa kita realisasikan. Jadi kembali lagi ke cerita sebelumnya bahwa cita-cita untuk hilirisasi tersebut memang harus diwujudkan. Tapi sudah dimulai fondasinya sekarang fondasinya sudah dimulai. PT Timah kan sudah membangun di Bangka Barat kalau tidak salah ya. Nah itu adalah fondasi awal karena memang PT Timah merupakan BUMN yang berkecimpung dalam bidang tambang timah. Nah untuk hilirisasi mereka juga sudah mencoba untuk membangun sebuah pabrik yang memang harapannya itu dapat menyerap tenaga kerja, kemudian menciptakan value added atau nilai tambah dari timah-timah tersebut. Nah, pesan saya juga memang untuk pabrik-pabrik hilirisasi tersebut sebaiknya pabrik olahannya itu didirikan di Pulau Bangka Belitung. Karena apa? Karena jika didirikan di daerah lain, maka kontribusi PDRB industri pengolahannya tidak dicatat di Bangka Belitung, tetapi dicatat di mana pabrik itu berada. Jadi harapannya kalau memang mau hilirisasi itu harus dilakukan di Bangka Belitung. Oke. Apalagi ini merupakan salah satu komoditas yang sangat penting di dunia, begitu Ibu ya. Baik Ibu Devi, kita harus jeda terlebih dahulu dan saudara kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dialog 21. Ya, baik. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 21, masih bersama Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Ibu Devi Valeriani. Bu Devi, sudah cukup panjang tadi kita membahas tentang wacana dari pelarangan ekspor timah yang akan dilakukan oleh pemerintah. Saat ini sudah ada beberapa logam yang kemudian memang sudah di-stop oleh pemerintah dan fokus untuk dapat melakukan ataupun membangun industri hilirisasi begitu. Dan tadi juga kita berbicara tentang bagaimana dampak di dalam negeri begitu Bu ya. Di satu sisi juga kita mendengar adanya protes dari luar begitu Ibu. Dalam hal ini adalah WTO begitu ya, yang memprotes kebijakan dari Presiden Jokowi yang melakukan penyetopan terhadap beberapa komoditas logam yang memang menjadi barang yang sangat penting sekali di luar negeri sebagai bahan baku beberapa barang begitu. Nah, lalu seperti apa pemerintah harus menyikapi adanya protes-protes dari luar negeri tersebut, Ibu? Ya, baik. Nah, ini harus disikapi dengan baik juga. Artinya teman bekerja sama kita, pemerintah dari negara lain itu sudah merasakan bagaimana keuntungan jika ekspor itu tetap ada. Namun Indonesia juga menginginkan, tadi saya katakan sebagai negara yang tidak hanya sebagai negara pengekspor, tetapi negara yang selain pengekspor tapi mampu mengolah industri hilirisasi timah menjadi memiliki nilai tambah lebih lagi. Nah untuk itu bagaimana nanti pemerintah pusat itu harus mampu menggalakkan atau menggerakkan
industri hilirisasi timah yang ada tersebut agar tidak hanya menguntungkan di dalam negeri tetapi juga menguntungkan dari negara-negara luar sana. Itu. Baik, Ibu melihat dari kondisi dan situasi yang ada saat ini di Indonesia begitu ya, jika memang pemerintah ingin betul-betul berniat serius untuk dapat membangun industri hilirisasi begitu. Nah, lalu Ibu tadi mengatakan bahwa itu merupakan salah satu kegiatan jangka panjang yang baru bisa kemudian direalisasikan. Nah, seperti apa kemudian peluang yang Indonesia miliki untuk dapat membangun industri hilirisasi dan kita tidak lagi kemudian mengekspor barang-barang bahan baku begitu ya, tapi kita akan mengekspor barang jadi ke luar negeri. Iya, itu tergantung kesiapan. Kesiapan siapa? Kesiapan dari semua pihak yang memiliki kepentingan di dalam industri tersebut. Pemerintah misalnya. Pemerintah itu dia harus menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan industri hilirisasi. Sekarang sudah disiapkan? Sekarang sudah disiapkan. Sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Kalau hilirisasi itu ada di Bangka Belitung, maka paling tidak 60% tenaga kerjanya harus tenaga kerja Bangka Belitung. Oke. Agar mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang, apakah sumber daya manusia Bangka Belitung itu sudah mampu atau sudah disiapkan untuk melakukan hilirisasi tersebut. Nah, itu adalah PR. Bagi siapa? Bagi pemerintah pusat, bagi pemerintah daerah. Nah, ketika itu sudah disiapkan, mungkin masyarakat Bangka Belitung akan terbiasa nanti bekerja pada industri hilirisasi. Nah, nanti jangka panjang mereka akan menjadi kompetensi pada bidangnya. Nah, bagaimana pelaku usaha? Pelaku usaha yang sekarang ini sudah berada pada zona bagaimana mereka tidak lagi mengekspor biji timah tetapi sudah mengikuti arahan pemerintah sebelumnya mengekspor logam. Nah, mereka akan merasakan dampaknya penurunan nilai ekspor tersebut, penurunan dari benefit yang mereka peroleh. Nah, untuk itu mereka harus melakukan strategi. Bagaimana strategi? Paling tidak itu tadi, apakah pihak swasta sudah diberikan ruang untuk membangun hilirisasi juga. Nah, itu nanti jangka panjangnya, itu yang saya maksud dengan jangka panjang. Karena membangun sesuatu atau pabrik dengan kesiapan sarana prasarana dan infrastruktur termasuk infrastruktur modal manusianya itu memerlukan waktu. Oke, memerlukan waktu itu mungkin kata kunci terakhir dari perbincangan kita pada siang hari ini. Ibu Devi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga ini bisa menjadi referensi yang sangat penting begitu ya bagi berbagai macam pihak di dalam melihat seperti apa kemudian kebijakan dari larangan ekspor timah ini, apakah bisa dilakukan dalam waktu dekat atau tidak begitu. Yang terpenting adalah mungkin hilirisasi adalah sesuatu yang tidak ada orang yang anti terhadap hilirisasi. Tentu saja itu menjadi sebuah keniscayaan jika memang kita ingin meningkatkan nilai dari komoditas yang kita miliki, Bu ya. Tapi lagi-lagi adalah bagaimana kemudian itu bisa dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Ibu Devi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, baik. Dan saudara, itulah tadi perbincangan kita terkait dengan bagaimana wacana dari pemerintah yang akan melakukan pelarangan ekspor timah. Tentu saja kita berharap agar rencana ini adalah sebuah rencana yang nanti pada ujungnya adalah bagaimana kemudian bisa meningkatkan nilai tambah dari setiap komoditas sumber daya alam yang kita miliki, sehingga juga mampu menghadirkan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya Dek Revolino mohon pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.